Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifah dengan NIM 232101060051, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas tentang landasan pendidikan, aliran pendidikan, pilar pendidikan, tokoh pendidikan di Indonesia dan pemikirannya, dan terakhir standar kompetensi guru. Baik, sebelum lanjut kepada pembahasan, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu ilmu pendidikan dan mengapa harus ada pendidikan. Apa itu ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki. Kenapa harus ada pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: pertama, landasan filosofis; kedua, landasan sosiologis; ketiga, landasan hukum; keempat, landasan kultural; kelima, landasan psikologis; keenam, landasan ilmiah dan teknologi; ketujuh, landasan ekonomi; kedelapan, landasan sejarah; kesembilan, landasan religius. Aliran pendidikan. Ada 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Pertama, aliran klasik. Aliran klasik dibagi menjadi keempat: aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi. Kedua, aliran modern. Aliran modern dibagi menjadi kelima: progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, idealisme. Ketiga, aliran pendidikan pokok di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian: perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Pilar pendidikan: 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, 4. Learning to live together. 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to know artinya belajar itu harus dapat memahami. Apa yang dipelajari bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. 2. Learning to do, belajar untuk berkarya. Learning to do dapat diartikan bahwa apa-apa yang kita pelajari juga harus dapat kita implementasikan atau dapat kita lakukan dan kita jadikan sesuatu yang dapat membantu kehidupan kita atau bahkan menunjang kehidupan kita tersebut. 3. Learning to be, menjadi diri sendiri. Learning to be diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. 4. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Learning to live together menjadi ciri bahwa kita makhluk sosial yang saling membutuhkan dan melengkapi dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menyatakan, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.